One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah yang terhormat, yang tersayang, terkasih? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Amin. Ya. Bunda sehat-sehat, Bunda? Ya, alhamdulillah, Ayo. Mbak Semoga Ati. Bunda Terima selalu kasih. sehat selalu ya Bunda dalam Amin. lindungan Allah. Amin, Bunda. Ya. Bunda ini dari UI Watch ya Bu, saudara teman-teman. Begini, yang ingin saya ada pertanyaan yang sampai saat ini masih ada di kepala saya nih Bunda dari dulu. Cuman gimana ya cara mengungkapkannya gini? Tentang tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Nah, tenaga kerja asing itu sejak tahun berapa tuh Bunda? Ya. Sudah masuk ke Indonesia sampai saat ini, malah setiap hari mereka masuk ke Indonesia. Di mana mereka ditempatkan segitu banyaknya, terutama di Manokwari dan di Kalimantan. Morowali. Morowali di Kalimantan. Gimana Bunda? Ya, Ibu Atin. Ya. Kita sama-sama tahu ya bahwa tenaga kerja asing, terutama dari negeri Cina itu sudah tiba di sini sejak beberapa tahun yang lalu. Iya. Seingat saya mungkin sekitar 2016 itu sudah masuk ke sini ya. Untuk kali ini saya ingin fokus kepada tenaga kerja asing dari Cina yang sejak 2016 itu sudah dipekerjakan atau sudah bekerja membangun kereta cepat Indonesia Cina yang sekarang namanya WUS. Terkenal WUS itu Ya, sekarang namanya WUS ya. Tapi proses pembangunan itu berlangsung sejak sekitar tahun 2016 ya. Jadi 2016 mereka sudah ada di sini, mereka tinggal di sini entah di mana gitu ya. Tapi mungkin di sekitar stasiun-stasiun televisi, stasiun bus yang ada tempat-tempat strategis lah Bunda. Cuma kita nggak tahu mereka itu di mana ya. Karena kan dari Halim sampai ke Padalarang itu ada stasiun-stasiun. Mungkin mereka tinggal di sekitar itu, dan itu selama 2016 sampai sekarang. Ya. Kita sama tahu bahwa WUSH itu sudah berlangsung, sudah dioperasikan. Pertanyaannya sekarang, yang pekerja-pekerja yang sebelumnya itu bekerja sebagai operator, sebagai tenaga operasional sehari-hari, mereka dikembalikan ke negaranya atau ada di mana ya Bunda? Di mana? Tanda tanya. Apakah mereka dikembalikan? Tanda tanya. Siapa yang mengembalikannya? Lalu adakah beritanya bahwa mereka kembali? Itu pertanyaannya. Ya betul. Karena apa? Karena jumlah mereka yang ketika dalam pembangunan itu tentunya sekarang itu mungkin sudah mungkin mereka puluhan ribu Bunda, kemungkinan besar. Kita nggak tahu karena tidak terdata. Nah, yang ini selama kereta cepat ini sudah dioperasikan, maka jumlah operator itu kan mungkin menyusut ya. Yang sekarang kan yang operasional sehari-hari. Jadi pertanyaannya utamanya itu mereka sekarang di mana? Tinggal di mana? Bekerja sebagai apa? Lalu menggunakan alat apa saja untuk bekerja? Itu pertanyaan yang menjadi tanda tanya yang dasar sampai saat ini menggelitik saya dan membuat saya ingin bertanya sampai seberapa jauh atau apa sih peranan RT, RW, lurah, camat, dinas tenaga kerja menghadapi orang-orang tenaga kerja asing utamanya dari Cina ini yang saat ini entah di mana, jumlahnya berapa, dan dari jumlahnya berapa itu yang yang mantan pekerja WUSH ya. Tapi bukan hanya itu kan Mbak Atin, Bu Atin ya. Ada juga kan yang kita sama tahu ribuan di Morowali. Nah, seperti begini Bunda kemarin. Di stasiun Depok sendiri. Nah, tempat saya setiap hari kalau mau pergi kemana-mana saya melalui stasiun Depok itu. Saya melihat puluhan tenaga Cina asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka itu di stasiun Depok itu foto-foto, ngukur ini, ngukur. Saya bilang untuk apa?
Kenapa tenaga kerja asing Cina? Padahal tenaga kerja asing kita sendiri banyak yang pengangguran seperti itu. Kenapa mereka mempergunakan itu, Bunda? Yang jadi pertanyaan saya itu. Itu dia. Sedih saya benar. Nah, Emang tidak ada tenaga kerja Indonesia yang mampu. itu dia. Jadi pertanyaan ini kita ajukan kemana Dinas Tenaga Kerja? Iya, betul. Iya kan? Kementerian Tenaga Kerja. Apakah mereka nggak punya data itu? Berapa sih yang ada di sini? Betul. Berapa yang bekerja? Berapa yang tidak bekerja? Berapa jumlah mereka? Berapa laki-laki? Kalaupun ada yang perempuan, yang mungkin di WUS itu ada yang pegawai perempuan, itu berapa? Ya. Tidak terdata, Bunda selama ini. Atau mungkin kita yang ini tidak diteruskan kepada kita walau ya. Mungkin ada datanya, mungkin kita ini hanya mereka-reka gitu ya. Cuman yang membuat kita tanda tanya besar, kemana nih RT? Apa Pak RT nggak tahu? Apa Pak RW nggak tahu bahwa ada warganya warga baru asing, warga Indonesia ada. Karena kan apa Pak RT nggak tahu mengenai adanya kartu keluarga. Di kartu keluarga itu kan harus ada lengkap jumlah anggota keluarga. Kalau ada tambahan keluarga orang baru, itu kan kita sama tahu harap lapor kepada RT RW. 2 kali 24 jam harus lapor ke RT. Itu sudah biasa. Itu untuk warga Indonesia, untuk kita. Tapi TKA ini sekarang di mana? Berapa banyak? Mereka kerjanya apa? Siapa yang bisa memastikan bahwa mereka tenang-tenang saja, diam-diam saja? Siapa yang bisa memastikan tidak mengganggu saudara-saudara kita sesama wanita? Ya, betul. Siapa yang bisa memastikan? Oke. Ya. Jadi melalui upaya ini kita berusaha menggugah menggugah saudara-saudara kita dari RT, RW, lurah gitu ya, Dinas Tenaga Kerja untuk ayo dong sama-sama memastikan dan menjaga warga kita ya dari kemungkinan intimidasi, kemungkinan diganggu. Karena apa? Karena gejala itu sekarang sudah mulai muncul. Contohnya yang kemarin di Surabaya. Jadi ini PR, benar-benar PR untuk kita sebagai warga negara Indonesia, terutama yang ada di atas. Mereka harusnya bisa menindaklanjuti apa sih? Sepertinya akan tenaga kerja Indonesia tidak ada yang seperti mereka. Banyak yang pinter, Bunda. Cuman karena entah, saya tanda kutip nih, Bunda. Jadi pertanyaan saya selalu jadi pertanyaan, kenapa dan kenapa? Ini PR bagi kita nih, Bunda, agar rakyat masyarakat Indonesia tahu bahwa tenaga asing ini ilegal ya. Saya bilang sih ilegal atau entah apalah, saya nggak ngerti. Biar kita tahu semua bahwa di Indonesia ini kita tidak kekurangan tenaga ahli. Jangan mendatangkan dari luar seperti itu, terutama dari luar, negara Cina. Dan yang didatangkan itu adalah tenaga pelaksana atau operator, bukan atau ahli. Tidak selalu adalah ahli. Iya, betul. Ya, bukan. Dan gaji mereka lebih besar dari kita, Bunda. Itu yang jadi masalah. Aduh, saya sedih banget, Bunda. Mau dibawain kemana Indonesia ini, coba. Jadi sekarang kita menggugah mulai dari tingkat RT, mulai tingkat RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, tolong dong dijaga warganya ya, untuk memastikan bahwa mereka sejahtera, mereka aman ya dari gangguan-gangguan itu. Apalagi harus ada pendataan pendataan di statistik tentang tenaga kerja yang masuk ke Indonesia untuk menjaga jangan sampai mereka mencaplok seperti itu, Bunda. Yang pertama mencaplok lapangan pekerjaan, tidak mengganggu warga kita yang jangka panjangnya bisa mengganggu demografi kita. Betul. Ya, karena maaf lahir batin mereka yang datang itu pada umumnya atau sebagian besar kasat mata lelaki. Betul. Siapa yang bisa memastikan mereka tidak mengganggu saudara-saudara kita, wanita-wanita di setiap pedesaan, di setiap lokasi di mana mereka berada.
Ya mungkin di gunung-gunung Iya. gitu ya. Oke Bunda, Oke ya. nanti kita lanjut Oke, lagi ya. session Ya, berikutnya. betul, ya. Semoga Bunda selalu Amin. sehat, selalu Ya. dalam lindungan Allah Amin. Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pemirsa, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dapat mengikuti acara kita. Oke? Sekali lagi, selamat sore Bunda, sehat-sehat makasih. selalu. Amin. Untuk pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. One Kawan TV 1